Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak rakyat Indonesia yang histeris, yang menangis membayangkan tahun 2024 akan ditinggal oleh Bapak Jokowi. Saya secara pribadi juga sedih. Apakah calon presiden pengganti beliau juga mirip atau sama? Mudah-mudahan kita dapatkan presiden yang betul-betul minimal sama dengan Pak Jokowi, kalau kita harapkan bisa lebih. Jadi kita patut bersyukur karena saat ini mempunyai presiden seperti Bapak Jokowi. Karena Jokowi ini merupakan salah satu presiden yang mempunyai pemikiran besar, jelas, dan lebih terarah dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi Presiden Jokowi itu selalu memikirkan sarana apa yang paling dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka dari itu pemerintah Presiden Joko Widodo dengan masih membangun dan meratakan jalan-jalan tol di Indonesia, perbaikan jalan di berbagai daerah, perbaikan jalan di berbagai pulau dan hampir merata seluruh Indonesia. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, banyak yang mempertanyakan untuk apa saya bangun jalan, orang tidak makan aspal dan lain-lain. Ya, itulah cacian untuk Pak Jokowi. Tapi beliaunya tidak bergeming, ya. Dia tetap menjalankan terus apa yang jadi impian bangsa Indonesia, tidak menghiraukan hal-hal yang lain. Beliau berkata, ini adalah bersaing dengan negara-negara lain, ya. Membangun sebuah peradaban kita, ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan yang paling kita inginkan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Itu kata Pak Jokowi. Apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus, terus akan saya kerjakan. Hasilnya masyarakat yang menikmati. Dengan berbagai hasil pembangunan, walaupun belum bisa menjangkau 100% di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia, tapi pembangunan jalan sekarang ini sangat signifikan sehingga mempengaruhi kelancaran mobilitas dan transportasi masyarakat dalam beraktivitas setiap harinya. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus meningkat nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karena itu pemerintah mengambil alih kepemimpinan saham perusahaan asing dengan jumlah industri pertambangan ada di Indonesia. Selama ini pemerintah juga sudah berhasil mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan, ya. Contohnya PT Freeport sudah 51% kita kelola, udah kita ambil alih dengan 51%, berarti kita mempunyai mayoritas, membuat kebijakan strategis yang ditambang di Papua itu. Terlepas dari itu juga industri tambang yang lainnya, ya, kita menguasai beberapa tambang yang lain yang sudah diambil, ya, yaitu Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis, ya, karena 100% kita ambil alih, diberikan kepada PT Pertamina. Terakhir Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron.
sekarang sudah diambil 100% oleh kita dan diberikan ke Pertamina. Luar biasa Pak Jokowi. Hampir semua tindakan yang tersebut tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, bahkan mungkin presiden-presiden yang sebelumnya. Tapi Pak Jokowi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa dan hasilnya terus terlihat menjelang akhir jabatan beliau. Kabarnya terus bekerja keras untuk mengakhiri masa jabatannya ini. Pak Jokowi juga masih sempat-sempatnya mengambil ruang udara atau flight information region yang dari Kepulauan Riau atau Kepri dan Natuna selama dikuasai Singapura oleh 76 tahun sejak Indonesia merdeka. Pengelolaan EBR ini di wilayah tersebut belum pernah berada pada otoritas dalam negeri. Alhasil seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Ini kan namanya konyol. Wilayah kita mau melewati, lapor ke Singapura. Tapi sekarang ruang lingkup itu kita sudah kuasai seluruhnya oleh Indonesia dengan kegigihan oleh Pak Jokowi, pemerintah Indonesia. Dan perlu diketahui sekarang itu masyarakat betul-betul menginginkan Jokowi memerintah Indonesia lebih lama lagi dari yang sekarang atau sebelum jabatannya berakhir tahun 2024. Pasti banyak hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hasilnya bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Tentunya masa pemerintahan beliau akan berakhir. Itulah yang bikin banyak rakyat Indonesia termasuk saya akan merasa kehilangan dengan berakhir jabatannya beliau. Tapi semoga presiden yang terpilih selanjutnya bisa mempunyai visi dan misi sehebat beliau dan bisa membawa Indonesia negara yang bersih, maju, menjadi mercusuar dunia dalam segala hal. Itulah doa kita semua. Semoga Tuhan mengabulkan doa masyarakat Indonesia mendapat pemimpin di tahun 2004 yang lebih baik dan amanah. Terima kasih. Merdeka.